Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kembali. Kali ini halaman 14 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qabisah ibnu Utbah qala hadatsana Sufyan ani Amash an Abdillah bin Murrah an Masrukin an Abdillah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, Arbaun, 4 perkara, man barang siapa kuna yang ada apa 4 perkara itu fihi di dalamnya, dalam orang. Karena maka ada siapa orang munafikan, orang munafik, kholisan yang asli, yang mukhlis, munafik tulen. Waman dan barang siapa kanat yang ada fihi di dalam orang abah khosalatun sebagian minhuna dari 4, kanat maka ada fihi dalam orang abah khosalatun sebagian minanifak dari kemunafikan. Hada sehingga ya ta'aha meninggalkan siapa orang pada nifak, pada perkara. Yang pertama, idza tumina ketika dipercaya, khona, khianat. Yang kedua, wa idza hadatsa dan ketika bercerita, kadzaba, berdusta. Wa idza ahada dan ketika berjanji, qadaro. Qadaro itu kalau bahasa Jawanya cidro. Yang menyelisih. Wa idza khosoma dan ketika bertengkar, berselisih, bertengkar temannya, fajaro melewati batas, majir. Tabahu mengikuti pada hadisnya Sufyan, siapa Sobah ani Amash dari Amash. Nabi bersabda, ada 4 perkara. Barang siapa yang 4 perkara itu ada di dalam seseorang, maka orang itu disebut munafikon kholison, orang munafik yang mukhlis. Kholisan maksudnya itu ya betul-betul munafik di sini maksudnya. Kalau 4 perkara itu ada dalam dirinya orang, maka orang itu betul-betul orang munafik yang sesungguhnya. Itu yang, dan barang siapa yang ada sebagian, salah satunya atau salah duanya, jadi tidak keempat-empatnya, ada sebagian perkara itu ada dalam diri seseorang, maka dia itu juga mempunyai kemunafikan sebagian. Maksudnya bukan munafik yang asli ya. Yaitu yang pertama, ketika dipercaya khianat. Jadi diberi kepercayaan, diberi amanah, ngomongnya sanggup iya, tapi kemudian khianat, tidak melaksanakan amanahnya. Yang kedua, ketika bercerita kadzaba, bohong. Dia bercerita, ngalor ngidul macam-macam bercerita, tapi kebohongan-kebohongan yang diceritakan itu. Yang ketiga, ketika dia itu berjanji menyelisih, tidak sesuai dengan apa yang ia janjikan. Yang keempat, ketika bertengkar berselisih dengan saudaranya, dengan temannya, dia itu melewati batas, fajara, berlebih. Nah. Jadi kadang-kadang kayak orang ini kayak nggak punya perasaan, kok luar biasa bohongnya, apa tuh kata-katanya kasar, bahkan sampai mencaci maki, ini kan namanya berlebihan seperti itu. Itu supaya dihindari. Kalau kita ingin menjadi orang iman yang baik, dihindari 4 perkara ini. Karena ya jadi orang munafik itu berat ancamannya. Innal munafikin fit darkil asfali minan nar, surah An-Nisa itu. Orang munafik itu tempatnya di paling bawah dari neraka. Jadi istilahnya keraknya neraka paling bawahnya, intipnya neraka itu tempatnya orang-orang munafik itu. Jadi lebih jelek daripada orang kafir. Babun adapun ini bab qiyamu lailatul qadari, berdiri pada malam qadar minal iman termasuk iman.
maksudnya sholat di malam Qadar itu bagian dari iman. Hadatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun qala hadatsana Abu Zinati ani Araji an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yakum yang berdiri Lailatul Qadari karena Lailatul Qadari pada malam Qadar, imanan karena iman, waktu saban dan karena mencari pahala, ufiro maka diampuni lau bagi orang apa mata kodama, apa-apa yang telah mendahulukan dia mintambihi dari dosanya. Barang siapa yang beribadah, sholat di malam Qadar, diniati dengan karena iman, karena mencari pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya orang itu yang lalu-lalu, dosa-dosa yang telah dikerjakan dulu-dulu itu diampuni. Syaratnya ya imanan waktu saban, karena iman dan juga karena mencari pahala dari Allah, mencari ridho Allah, fadilahnya diampuni dosa-dosanya. Babul jihadu minal iman, bab jihad minal imani sebagian dari iman atau termasuk iman. Hadatsana Harami ibnu Hafs, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Umar, hadatsana Abu Zur'ah ibnu Amr. Qala berkata Abu Zur'ah, sami itu aku mendengar Abu Hurairah pada Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, intabadab menjamin atau menanggung siapa Allah liman pada orang kharaja yang keluar siapa orang fisabilihi di dalam agamanya Allah, maksudnya membela agamanya Allah. Jadi orang yang pergi jihad membela agama Allah itu dapat jaminan atau ditanggung oleh Allah. Syaratnya layak rujuhu tidak keluar siapa orang pada sabil itu ila kecuali pada membela ya, ila kecuali imanan karena ila kecuali imanun iman bi padaku nabi wa tasdiqu dan membenarkan birusuli dengan kerasulanku nabi. Jadi dia itu jihad fisabilillah itu karena percaya, karena iman pada nabi dan membenarkan tentang kerasulannya nabi. Jadi masuk Islam maksudnya, masuk Islam yang benar kemudian pergi jihad fisabilillah. Jaminannya yaitu an arji'ahu apabila mengembalikan siapa Allah pada orang bima dengan apa-apa nala yang memperoleh siapa orang min ajarin dari pahala au honima atau honimah jaraan au atau untuk khilahu memasukkan siapa Allah padanya al-jannata ke surga. Jadi ada 3 jaminan itu, yaitu mendapatkan pahala bima nalamin ajarin, jadi mendapatkan pahala dari Allah, atau kalau dia perang menang tuh, kemudian dapat honima. Yang ketiga dia dapat surga, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Jaminannya itu yang ditanggung oleh Allah, bahwa orang yang jihad fisabilillah itu dapat keutamaan, dapat pahala, dapat honimah, dan juga dapat surga. Walaulah dan seandainya tidak anasyuqa aku memberatkan ala umati atas umatku, maqa'atu tidak duduk aku khalfas syariah di belakangnya syariah. Duduk itu maksudnya tidak ikut perang. Walat itu dan saya senang aku an uqatilu bila aku dibunuh fisabilillah di dalam agama Allah. Tuma uhya kemudian dihidupkan, tuma uqtal kemudian dibunuh aku, tuma uhya kemudian dihidupkan, tuma uqtal kemudian dibunuh. Jadi sampai 3 kali ya. Jadi kata Nabi, seandainya saya tidak memberatkan kepada umatku, aku nggak akan pernah ketinggalan untuk berperang. Tapi kadang-kadang Nabi itu memang tidak ikut berperang. Terus Syariah itu kan pasukan yang kecil. Kalau Jais itu pasukan yang besar, yang banyak. Jadi Nabi kadang-kadang memang tidak ikut perang supaya umatnya Nabi itu tidak merasa keberatan. Maksudnya begini,
itu umatnya Nabi, para sahabat waktu itu temannya itu, kalau Nabi berbuat sesuatu amalan ibadah itu kalau tidak ikut itu kecewa sekali. Kalau seperti mau berperang, kemudian kan kadang nggak ada bekal atau keadaan sakit, memang tidak mampu untuk berperang karena sakit. Itu kan kalau Nabi pergi perang, walaupun keadaan bagaimana, maunya mereka itu ikut. Makanya Nabi kadang-kadang itu tidak ikut, supaya tidak memberatkan kepada umatnya. Nah, kata Nabi ini, saya senang seandainya saya dibunuh dalam membela agama Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian berperang lagi sampai mati, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dimatikan kembali fisabilillah. Seandainya bisa seperti itu, saking nikmatnya, banyak kenikmatan pahala yang Allah berikan kepada orang yang jihad fisabilillah. Ya, demikian pertemuan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun penjelasan makna keterangan yang kurang jelas. Dan saya minta kembali kepada kaum muslimin yang baru mampir di channel saya ini dan belum subscribe, amal soleh subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.